yuhram min barakatil wali ahlu. Kebanyakan yang pertama diharamkan Allah dari keberkahan seorang wali itu kadang-kadang bukan wong lain, tapi dari wong yang dekat sama dia. Wong yang dekat sama dia. Dan cerita ini terus berlangsung sampai hari kemarin, sampai hari ini pun ada. Sampai hari ini pun sama. Kita kadang-kadang tertipu dengan madhar yang nampak di luar sana. Sementara di dalam inilah yang selama ini menaungi kita, melindungi kita dari adab Allah, dari segala macam keburukan, yang selama ini membimbing kita, yang selama ini menerangi kita. Kita kadang-kadang lupa kan. Begitu ada tokoh-tokoh dari luar, kadang-kadang kita langsung meninggalkan yang di dalam, ngejar yang dari luar itu. Ya, ini suatu sifat tabiat yang muncul, tapi kita harus bisa mengkondisikan. Nah, seperti inilah kejadiannya. Akhirnya Habib Alwi bercerita kepada mereka. Habib tahu dari mana? Apa ini dari suatu tahu? Anda bukan tawadhu katanya. Bukan dari kalimat tawadhu, kan sering aulia solehin menampakkan ucapan seperti itu. Anda tidak punya apa-apa, si fulan terlebih pintar, si fulan lebih afdal. Tidak, aku bukan kalimat tawadhu tapi hakiki katanya. Aku waktu zaman Belanda masuk agresi Belanda kedua, orang-orang di Bogor ini kacau. Termasuk mereka para sahabat habaib juga kacau. Hidup mereka tidak diserang, tidak dihancurkan. Sedangkan aku ini sebagai orang yang istri pakunya di saat itu di sini. Kalau aku pergi, apakah akan menjadi suatu kemaslahatan? Karena orang sudah banyak hijrah. Orang sudah banyak hijrah pergi ke macam tempat yang mereka ngerasa aman. Sementara Habib Alwi ngerasa beliau sebagai wakil daripada khalifah dari beliau punya guru almarhum Habib Abdullah bin Husain Al-Attas. Lalu dalam kebingungan seperti itu, apakah aku pindah karena tidak kondusif lagi sudah untuk ibadah, untuk dakwah di Bogor itu sudah tidak kondusif lagi. Apakah bertahan di sini? Lalu akhirnya beliau katakan, aku istikharah. Aku istikharah, minta petunjuk sama Allah. Aku sholat. Malam hari aku istikharah dan malam aku tidur, malam itu mendapatkan mimpi. Aku mendapatkan mimpi. Yang aku dapatkan mimpi yang luar biasa. Aku berjumpa dengan Rasulullah. Aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pertemuan itu aku bertemu Rasulullah dan Rasulullah berjalan dengan seseorang di sampingnya, di sebelah kanan Rasulullah, dan ditegang tangannya Rasulullah. Dipegang oleh Rasulullah tangannya dan aku berjalan di belakang nuntun Rasulullah dan aku teriak memanggil Rasulullah. Dan Rasulullah berhenti. Rasulullah pun belok dan orang yang sambil pun ikut belok. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, mak mana tentang nasibku ini? Apakah aku tetap bertahan di Bogor ini? Apakah aku ikut hijrah ke tempat lain? Apa kata Rasulullah SAW? Is'al waladi Ahmad bin Hamid Al-Kab. Tanya ini, kata Rasulullah. Anakku disebut dalam mimpi itu, beliau mengatakan anakku. Tanya sama Ahmad bin Hamid Al-Kab. Ini luar biasa. Rasulullah mewakilkan jawaban itu kepada Habib Ahmad. Nah, dari situ aku buat tahu. Ternyata di Palembang ada sosok yang Rasulullah menyebutkan Maula Palembang, ya, seorang yang ada di kota Palembang. Di situ aku mulai mengenal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab dan aku tahu benar kalau beliau itu punya kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Aku jauh di belakang sementara dia ada di samping Rasulullah SAW. Bahkan ketika aku bertanya, Rasulullah mampu jawab, tapi Rasulullah melemparkan kepada Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Wa hakadha sya'nuhum ikhwani rijal awliya Allah. Yang seperti ini sampai sekarang, sampai terakhir pun ada ikhwan. Ya, mungkin kita temui banyak. Minhum di antara karamat Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab luar biasa. Yang kita dengar dari putra beliau Habib Abdullah. Ya, Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kab, orang tua dari guru kita Habib Ahmad Naufal Al-Kab. Ya, Habib Abdullah, Habib Wah panggilannya. Beliau lama di Palembang, hidup Palembang, masa tuanya beliau duduk sama putra beliau di Darbib dan wafat di sana, dimakamkan di Darbib, sekarang di Pondok Betina, ya, berdampingan dengan istri beliau. Nah, ada cerita yang menarik juga tentang beliau ini. Banyak beliau dapatkan. Di antaranya kata beliau, ana dulu sering disuruh umi ana kalau nak belanja minta duit sama abah, sama Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Nah, abah anak tu apa kata gaunya kali lagi maco, lagi berzikir, lagi ibadah itulah di rumah tu. Setiap aku datang, abah, umi minta duit sekian. Abah akan ngomong, embeklah di baju yang tergantung di kamar. Maka aku ke kamar, aku lihat ada baju abah yang tergantung, aku ambil dari kantong itu, pas duit itu sesuai jumlah yang diinginkan umi. Pas itu kata beliau, aku datang menemui abah sedang sholat. Aku tunggu ke lama. Hanya saya pikir sudahlah, biasa paling nyuruh ngembek di kamar, di kantong baju. Aku masuk kamar, lihat baju abah itu ada tergantung. Aku kelok kantong yang kosong, kati baju, kati duit. Dah, aku balik lagi nemui abah. Sampai tunggu saja selesai, sholat selesai. Assalamualaikum selesai, lalu aku ngomong, abah umi minta duit, embeklah di kantong baju. Nak ngomong dak kati tak berani. Tadi sudah tahu dak kati, tak ada. Nak ngomong dak kati itu tak berani. Sudah aku nurut belah. Sambil bingung aku ni, mak mana ni duit dak kati. Tapi abang ngomong suruh ngembek. Subhanallah, aku masuk bilik. Pas aku masuk bilik, aku kelok tangan aku di kantong yang tadi kosong itu ternyata ada duit. Dan sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh umi. Wah, kata uli Allah. Ya.
Nah, terus kemudian banyak lagi cerita beliau, di antaranya ini orang yang berhubung ini masih hidup juga sebagian. Jadi ada seorang syarifah. Orang syarifah ini subhanallah, dia diunjuk Allah cobaan. Setiap punya anak itu tidak pernah panjang umur. Hitungan belum nyampe setahun, berapa bulan, bahkan kadang hitungan hari wafat, meninggal. Ya, itu sebenarnya suatu kenikmatan. Di balik musibah itu kenikmatan kalau kita dapat anak meninggal, baik keguguran atau meninggal masih kecil. Itu akan nolong kita ya kawan. Syafi' nafi, memberi syafaat, memberi manfaat untuk kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, anak yang seperti itu kelak di yaumil kiamah akan mendahului orang tuanya menuju pintu surganya Allah. Lalu sang anak ini akan membukakan pintu surga buat orang tuanya. Tapi dengan catatan orang tuanya ridha, ikhlas dengan musibah yang Allah berikan. Meninggal anak masih kecil tadi. Jadi ada seorang syarifah begitu. Setiap hamil, kadang keguguran, kadang lahir umur belum berapa hari, berapa minggu, kadang berapa bulan, tidak pernah lah sepanjang umur meninggal. Sampai akhirnya dia pas hamil lagi bukan gembira dia. Pas hamil lagi sudah uji bahasa kita ceni. Ya paling mungkin samo kayak gitu. Nambah sampailah sudah masuk bulan, semakin dia tidak ada kegembiraan. Kan biasanya kalau kita ini nak melahirkan mungkin senang bagaimana, karena dia sudah punya berapa kejadian anaknya itu setiap lahir dah umur panjang meninggal. Hanya dia subhanallah diingat, kalau tiba-tiba teringat dengan Habib Ahmad bin Hamid Al-Ka'ab. Lalu dia niat nazar di hati, ya Allah, seandainya ini anak lahir selamat, nak ku serahkan sama Habib Ahmad bin Hamid Al-Ka'ab. Nak ku serahkan sama Habib Ahmad Al-Ka'ab. Saking tadi sudah buntu pikiran. Kenapa? Setiap lahir anak tak pernah panjang umur. Nah, dia masang nazar ini cuma dia yang tahu di hatinya. Tak ada keluarganya yang tahu. Subhanallah, sampailah selang berapa hari kemudian, si perempuan ini pun lupa dengan nazarnya sendiri. Datanglah saat-saat melahirkan, ikhwan. Waktu itu menjelang subuh, hujan gerimis. Menjelang subuh, hujan gerimis. Ini perempuan berjuang melahirkan di rumah. Begitu anak itu lahir, subhanallah, Habib Ahmad keluar dari rumahnya. Anak ini sudah dibersihkan, Habib Ahmad nyampe ke rumah, ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. No, ya Allah Habib, apa Habib? Ya mana dong bertamu waktu seperti itu, ikhwan. Dan bahkan kalau saya tidak salah, ini rumah kejadian di seberang Ilir, di daerah Masjid Agung situ. Kejut ya. Sebelum subuh dia datang. Habib Ahmad ngomong, si maulud indakum, ada yang kelahiran di tempat kamu nih. Iya Habib, ada Habib. Mana anak nyingok, kata Habib Ahmad. Oh senang wong. Habib Ahmad datang mengunjungi bayi tadi. Pas masuk, si perempuan ini lihat Habib Ahmad langsung terkejut dia. Teringat dengan nazarnya. Dan Habib Ahmad lihat bayi tadi langsung diangkatnya, digendongnya di pulangnya, gawat mentu. Tanpa kalam, langsung diambeknya bayi. Bingung orang rumah tadi. Ada yang nak nyegah, ada yang apa. Tino itu terak, lah kalau biarkan katanya. Biarkan Habib Ahmad ngapa? Wallah aku sudah nazarkan itu. Aku sudah bernazar kalau bayi ini lahir aku serahkan Habib Ahmad. Ini Habib Ahmad yang ngembeknya. Ngapa itu sebenarnya anak berharap kalau bayi anak aku jadi panjang umur? Wallah ikhwan, itu uang panjang umur. Bayi itu berapa hari sama Habib Ahmad, setelah itu dikembalikan, subhanallah panjang umur sampai menikah. Dengan Allah wa hakadha karamatul auliya. Lalu banyak lagi di antara Habib Abdullah bin Utsman Madhid, Ustaz Ubud. Kita kenal dengan Ustaz Ubud Madhid, termasuk murid beliau juga. Itu Ustaz Ubud meliaga ayam. Ayam biasa kalau dulu kan punya piagaan semua. Jadi ayam itu kebetulan lagi masa mau nelorin telurnya kan. Kan kita tahu kalau ayam nak nelor itu biasa kita tunjuk tempat. Jadi Habib Ubud sudah nyiapkan tempat biar dia bertelur. Oh pas nak bertelur biasa heboh ayam kutak. Kamu jadi jangan cak ayam ya. Kalau kamu nak jadi manusia baik, jadilah pecah iwa. Iwa itu anteng diam di banyu, sekali bertelur 100, 1000. Itu ahli sodako yang ahli sir. Sedekah banyak katik bunyi. Jangan pecah ayam, mentu ke sikok sekampung tau kan? Benar. Jangan dicontoh ayam itu. Yang dibentuk mana pernah 5 ya kan? Paling berapa sikok 2 paling banyak. Tapi sekampung tahu kalau sampai mana sudah betul ayam kamu. Tahu sampai. Nah ini wong yang ngalap sedekah sual. Jangan dicontoh. Nah contoh ikan tadi. Sekali mentu kan berapa? Mana pernah sikok, mana pernah 10 juga. Ya, beratus bahkan beribu kan tidak bisa kita hitung. Tapi ada suara kati halus mainnya, masya Allah cinta. Nah, hakada. Jadi Habib Ubud tadi belajar ayam ini nak betul disiapkannya. Sudah disiapkannya, ayam biasa kotor heboh kan. Ayo tenang sudah kati suara lagi, pasti sudah nih kata Habib Ubud. Pas beliau turun ke bawah rumahnya di kandang ayam, dak hati telok tadi itu. Nah kau nelok muang nih.
Yang belemang tu muang telok. Anyu nyari berebut kemana lah. Ya kita cak itu kan. Kalau punya ayam, inti kalau ayam inti bertelok, kata inti cari kan. Terjengok tempat tetangga, inti masuk ke rumah tetangga. Masuk. Ngapa? Telok ayam kami ada tempat kamu. Tapi maaf, tiap hari ayam inti berak tempat tetangga pernah inti cari. Tak pernah ya sih. Tak pernah, wallah itu. Kadang-kadang kita tak tahu daging ayam kita makan tu syubhat boleh jadi. Ngapa dia sumpai orang terus. Iya, giliran dia berak sana berak sini, ngusak sana ngusak tanaman orang. Tak pernah kita lori, tapi ayam jika telok hilang pencarian kita. Nyari habis rebut. Subhanallah tak ketemu ikhwan. Nyari muter-muter tak ketemu. Sampai akhirnya beliau bernazar. Memang orang-orang soleh seperti itu. Siapa yang dianggap itu wali paling besar, dijadikan tempat bernazar tawasul kepada Allah. Saking dia pengen butuh dengan telok tadi, Habib Ubud sampai bernazar, daripada telok ini hilang tak kewan tak tanya, ya Allah seandainya telok ini ketemu nak ku hadiahkan kepada Habib Ahmad bin Hamid Al-Kahf. Subhanallah, begitu bernazar noleh ada telok. Subhanallah. Wallahi ada telok langsung. Subhanallah, dia buat luar biasa. Ya. Dah, udah embek, boleh bungkus, diwadai lah kresek hitam. Beliau jalan hendak menuju ke rumah Habib Ahmad bin Al-Kahf. Begitu ketemu di jalan, belum ke rumah Habib Ahmad, ketemu di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Ibu. Habib Ahmad ini enggak usah masuk. Ah, Ubud sini, punya anak itu tuh. Allah. Ubud punya anak itu tuh. Yo, Bib. Subhanallah. Hakada awliya Allah. Ya, wali Allah, saleh. Nah, beliau nampakkan seperti itu kepada orang yang dia cintai. Biar tambah lekat, tambah kina. Bukan wali Allah itu ngambaukan karomah. Ya, mereka paling menutup diri untuk tidak menampakkan karomah. Tapi kadang-kadang karomah itu seperti mukjizat mukjizat para nabi, ditampakkan untuk menundukkan orang-orang yang ragu, orang-orang yang mengingkari mereka dengan mukjizat itu. Begitupun kita kadang-kadang dengan aulia, kita dengan orang soleh itu belum bisa husnuzon. Tapi dengan seperti itu hanya kita percaya. Tapi sayang kalau kita harus percaya dengan wali setelah lihat karomah dulu. Jadilah kalau pacak kita ini tahu wali itu sebelum kita lihat ada karomah pada dirinya. Makanya dari istilah Laisyasan itu bukan suatu keindahan, suatu kemuliaan yang hebat kalau kau bisa mendapatkan kebaikan dari seorang wali, seorang solihin. Tapi yang paling indah adalah ketika engkau bisa mendapatkan itu wali dari kesolehan yang ada pada dirimu, dari kebaikan yang ada pada dirimu. Engkau mendapatkan kebaikan dari seorang wali, ini kenal waliullah, seorang alim, seorang soleh. Kau dapatkan kebaikan dari dia, itu luar biasa bagus. Tapi akan lebih hebat kalau kau bisa mendapatkan sosok seorang wali yang orang lain tak tahu, kau tahu itu wali dari kebaikan yang ada pada dirimu. Dalam hati kita yang bersih, yang terang, kita bisa dapatkan, oh ini waliullah, orang lain tak tahu. Tapi kalau dapat macam kita dapat dari guru, dari ulama, semua orang dapat, tidak ada khususiahnya. Tapi ketika kita bisa dapatkan sosok seorang wali yang orang lain tak tahu, cuma yang tahu, itu khususiah. Itu kemudian Allah berikan lebih. Wah, kata ikhwan, masih banyak sebenarnya cerita tentang Habib Ahmad bin Hamid Al-Kahf radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan beliau, bisa menghadiri insyaallah taala. Wallahu a'lam. Hari Ahad ini insyaallah. Kemudian majlis